Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan orang-orang yang kebingungan karena melihat pasukan Alan yang berjalan di kota, sampai salah satu orang berbisik ke temannya. Kenapa makhluk yang tak suci seperti itu bisa ada di tempat seperti ini? Namun temannya menyuruhnya untuk diam karena itu adalah pasukan dari dewa. Sang Raja Suci yang dibesarkan oleh kehendak Gaia, Puja, Kaisar Suci Alan. Lalu terlihat Holy Emperor yang melihat kejadian itu dari balik kaca, mengatakan bahwa aura Alan benar-benar sudah berubah. Bahkan diriku saja tidak pernah mencapai ketenaran seperti ini di umur yang sama. Dan uskup yang ada di belakangnya pun membenarkannya. Lalu berkata, ya, seperti yang diduga dari garis keturunanmu. Yang benar-benar monster, maksudku pangeran, yang luar biasa. Namun Holy Emperor yang sempat mendengarnya, langsung melirik ke arahnya dan berkata, "Hei, apa aku salah dengar? Karena sepertinya aku mendengar hal yang aneh." Tapi uskup hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sembari mengatakan bahwa mungkin saja itu karena penyakit pikunmu. Mendengarnya Holy Emperor pun terdiam sebentar lalu berteriak, "Apakah Chamberlain ada di sini?" Lalu Chamberlain yang ada di belakangnya pun mengiyakannya dan bertanya, "Apakah boleh saya tahu apa titah Anda yang mulia?" Holy Emperor menjawab segera, "Bersiap untuk pergi, karena kita akan ke sidang kongres." Lalu berpindah ke acara kongres yang terlihat banyak orang yang sedang membicarakan Alan, dan ada yang mengatakan bahwa Alan adalah orang sesat, namun ada juga yang membelanya dengan mengatakan bahwa pasukan undead itu memancarkan kekuatan suci. Bahkan pangeran juga baru saja pulang dari perang besar. Namun anehnya, Holy Emperor tidak marah atas omong-omongan orang itu, dan terlihat seseorang yang sedang berjalan, yang ternyata adalah Alan bersama dengan para pasukan Holy Undead-nya. Hal itu pun seketika membuat orang-orang terdiam karena melihat Alan yang telah datang bersama para pasukannya. Namun, uskup yang melihat hal itu berpikir bahwa itu adalah cara masuk yang dramatis, ditambah dengan pasukan undead yang mengeluarkan aura kekuatan suci. Tapi Holy Emperor pasti sudah gila, karena ia ingin mewariskan tahta pada pangeran ketujuh. Namun aku yang melihatnya malah merasa iri pada perkembangan anak muda. Ya, sekarang aku yakin bahwa aku sudah bertambah tua. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu setelah acara sidang kongres itu. Dan terlihat Alan yang sedang meregangkan tubuhnya sembari bertanya, apakah dirinya tampil keren di sidangnya. Mendengarnya, Charlotte mengiyakannya, dan Anda sudah tampil dengan baik. Namun Alan malah merasa tidak nyaman, karena saat di acara sidang itu, Holy Emperor dan uskup menatapnya dengan sangat mencurigakan. Ya meskipun begitu, kita sekarang punya masalah yang lebih penting. Jadi, haruskah kita langsung ke penjara? Namun Charlotte kebingungan dengan apa yang dimaksudkan olehnya. Tapi Alan mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya untuk memeriksa tropiku. Lalu terlihat seseorang yang sedang diikat menggunakan rantai di sebuah sel penjara. Dan terdengar seseorang yang mengatakan, terlihat bertekad seperti biasanya ya. Lalu saat orang itu melirik, ternyata itu adalah Alan dan Charlotte yang mendatanginya. Namun Alan menyayangkan karena orang itu adalah seseorang yang telah menghabisi banyak orang. Dan Charlotte membalasnya, "Saya rasa kita tidak seharusnya mendekati orang ini." Lalu orang itu yang sejak tadi mendengarkan ocehannya mengatakan bahwa ternyata ini si Pangeran Malang yang masih basah. Kuyup terjatuh dalam sihir yang sesat. Mendengarnya, seketika membuat Charlotte sangat kesal, hingga hampir membuatnya melepaskan pedangnya. Namun, Alan memintanya untuk tenang karena yang dikatakan orang itu tidak salah. Dan ia pun memberitahukan bahwa Holy Emperor telah memberikanmu kepadaku. Jadi itulah alasanku datang kemari untuk memeriksamu. Lalu, orang itu bertanya, jadi apa artinya hal itu? Namun sebelum melanjutkan perbincangannya, Alan meminta Charlotte untuk pergi dari ruangan ini, tapi Charlotte yang merasa cemas karena jika ia pergi dari sana, maka Alan hanya akan berdua dengan seorang pembunuh.
Namun Alan meyakinkannya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Jadi kumohon, tunggulah di luar. Lalu Charlotte dengan rasa yang masih sedikit cemas pun mengiyakannya. Dan setelah Charlotte pergi, Alan pun langsung ingin mengatakan niatnya mendatanginya. Sembari memunculkan kekuatan suci di tangannya. Lalu berkata, "Kau akan aku urus dengan baik mulai sekarang." Namun orang itu yang melihat Alan ingin melakukan sesuatu kepadanya, langsung berteriak, "Hai dasar bajingan! Apa yang kau rencanakan?" Tapi dengan sinisnya Alan mengatakan bahwa aku hanya sedang mengumpulkan prajurit. Lalu terlihat tetesan air dan orang-orang yang melirik ke arah Ruffle, namun tiba-tiba saja terdengar seseorang yang memanggilnya sebagai kakak. Dan saat Ruffle melirik ke arahnya ternyata itu adalah Alan yang datang untuk mengunjunginya. Namun Ruffle merasa aneh. Karena kenapa? Alan ingin datang menemuiku. Tapi aku punya satu permintaan. Jadi tolong selamatkan ibu. Tapi sayangnya Alan langsung menolak hal tersebut. Namun Ruffle yang masih bersikeras mengatakan bahwa Luan dan ayahnya telah mencoba untuk menghabisi ibuku saat mereka melihatnya. Jadi aku mohon kepadamu sebagai kakakmu. Tidak, maksudku, aku meminta ini padamu sebagai seorang putra. Meskipun hanya untuk beberapa detik saja, kumohon tolong, izinkan aku melihat ibu sekali saja. Namun Alan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan hal itu. Mendengarnya, seketika Ruffle mengatakan bahwa dirinya akan memberitahukan di mana harta karun dari keluarga kekaisaran, dan jika itu tidak cukup, aku akan memberitahumu apapun yang kau tanyakan kepadaku, jadi kumohon. Namun mendengar sesuatu yang berbau uang seketika membuat Alan langsung meminta Ruffle untuk mengangkat kepalanya, karena Ruffle telah menunjukkan ketulusan yang cukup kepadanya. Jadi sekarang mari kita bicarakan soal harta karun itu lebih detail. Ujarnya dengan wajah tersenyum seperti koruptor yang mendapatkan kesempatan. Lalu, setelah Alan mendengarkan lokasi harta karun itu, terlihat Charlotte yang bertanya, "Apakah Anda yakin dengan omongannya?" Alan membalas, memangnya kenapa dengan informasi itu?" Lalu Charlotte mengatakan bahwa bukankah itu adalah perkataan dari seorang pengkhianat. Namun sembari menghela nafasnya, Alan yakin bahwa apa yang dikatakannya itu pasti bukanlah jebakan. Mendengarnya, Charlotte dengan rasa yang masih ragu bertanya, "Bagaimana Anda bisa yakin seperti itu?" Lalu Alan pun mengingat kejadian sebelumnya, saat ia sedang memeriksa berkas-berkas, dan kemudian ia mengatakan bahwa bukankah kau akan selalu melindungiku, bahkan jika itu adalah jebakan. Hal itu pun membuat Charlotte tersentak, lalu mengatakan, "Ya tentu saja, bahkan tidak peduli apapun yang terjadi, jikapun aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan." Namun Alan langsung membalas, "Jangan terlalu memaksakan dirimu. Jadi mari kita bicarakan ini nanti saja, karena aku akan menemui putri mahkota dan Charlotte kau." Tapi Charlotte langsung mengatakan bahwa dirinya sudah tahu apa yang harus ia lakukan, yaitu adalah mengatasi sumber dari kabut ini. Namun Alan yang melihat Charlotte bersikap seperti itu, memintanya untuk santai saja. Lalu, terdengar suara teriakan yang berasal dari seseorang, dan orang itu yang melihat Alan hanya datang berdua mengatakan, melihat ia akan datang ke sini dengan sendirinya, membuatku sangat senang, dan pangeran tidak berguna itu. Pasti hanya bisa banyak omong, tapi tidak masalah, karena aku bisa langsung menghabisi mereka. Namun tiba-tiba saja, ada seseorang yang ingin bertanya kepadanya. Hal itu pun seketika membuat orang itu terkejut dan menoleh, melihat siapa yang baru saja berbicara. Yang ternyata adalah Charlotte yang sekarang sudah berada di belakangnya. Hal itu pun membuatnya kebingungan, karena sejak kapan ia ada di sana? Lalu Charlotte bertanya, "Apa statusmu sebagai vampir?" Mendengarnya, vampir itu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang baron. Hal itu pun membuat Charlotte gemetar lalu menghela nafasnya. Namun, melihat Charlotte yang malah menghela napas, membuat vampir itu kebingungan. Dan kemudian, Charlotte mengatakan bahwa dirinya kecewa, karena ia harap kau setidaknya setingkat dengan Count, yang membuat ini akan jadi pengalaman yang bagus. Tapi sayang sekali, mendengarnya membuat vampir itu sangat kesal dan berujar di dalam hati. "Berani-beraninya manusia rendahan sepertimu memperlakukanku seperti rekan latihan." Namun, Charlotte mengatakan, "Ya tetap saja, aku yakin kau setidaknya memiliki beberapa informasi yang berguna," ujarnya sembari memunculkan aura yang sangat mengerikan, yang seketika membuat vampir itu panik karena apa-apaan. Energi seperti itu keluar dari manusia rendahan. Lalu scene berpindah ke Alan yang sedang menemui putri mahkota, dan Alan bertanya, "Kenapa Anda berada di tempat seperti ini? Sekarang Anda seharusnya kembali."
karena kakak Rufel sudah putus asa mencari Anda putri mahkota. Lalu sembari melirik ke arahnya, Rosdalina menyambut Alan dan menawarinya secangkir teh. Namun mendengar hal itu, membuat Alan kesal dan menegaskan bahwa aku memang tidak tahu apa niatmu, tapi akan kukatakan sebelumnya bahwa aku telah menjadikan tempat ini sebagai wilayahku, dan aku akan memastikan untuk membersihkan semua vampir di sekitar tempat ini. Jadi saranku, sebaiknya jangan cari masalah yang tidak perlu denganku. Mendengarnya, Rosdalina membalas, wah, kurang ajar, apa kau tahu dengan siapa kau berbicara sekarang? Namun Alan sembari mengeluarkan kekuatannya, mengatakan bahwa apa kau pikir saat ini kau berdiri di hadapanku sebagai putri mahkota, dan bukankah kau sudah sadar bahwa kau dicurigai telah melakukan pengkhianatan putri mahkota kedua? Jadi kalau begitu izinkan aku bertanya satu hal saja, kenapa para vampir melindungimu? Lalu setelah Rosdalina menjelaskannya ke Alan, Alan pun menganggap bahwa jawaban Rosdalina cukup bagus, karena ia bilang telah menawarkan kekayaan yang sangat besar kepada para vampir. Namun, itu saja tidak cukup bagi penawaran yang diberikan oleh seorang putri mahkota sebuah kerajaan. Jadi ketika ia hamil, ia mempercayakan anaknya sendiri kepada pelayan, dan sekarang anaknya yang lahir dengan darah suci yang mengalir dalam tubuhnya sudah berada di tangan pelayan itu, tapi ternyata pelayan itu adalah seorang vampir. Ya, tidak peduli seberapa gila ia, tapi tetap saja apa yang telah ia lakukan jelas sudah kelewatan. Lalu, Alan mengatakan bahwa mendengarkan ceritamu saja sudah membuatku muak. Jadi aku akan menyingkirkanmu dari kastil suci. Lalu scene berpindah ke kastil. Kerajaan Holy Empire terlihat seseorang yang marah-marah karena tidak terima atas keputusan Holy Emperor. Dan ternyata itu adalah White Alphals yang langsung meneriaki Alan. Namun saat ia melihat Rosdalina yang sudah tertangkap, ia bertanya, apa yang akan Alan lakukan kepadanya? Tapi Charlotte yang melihat White Alphals ingin menyerang pun langsung bersiap untuk memblokir serangannya. Dan hanya dengan sekali benturan pedang saja, Charlotte sudah bisa mengalahkannya. Lalu Charlotte memintanya untuk lebih tenang, karena apakah Anda sedang membela seorang pengkhianat? Namun tiba-tiba saja, Rosdalina berkata, akhirnya kau datang cintaku. Jadi jika aku harus mati, lebih baik aku kehilangan nyawa di tangan orang yang kucintai. Jadi cepat tebas leherku dengan pedangmu itu, dan tebaslah leherku dengan sekuat rasa cintamu kepadaku sayang. Dengan begitu, kau akan mengingatku setiap saat. Ya meskipun begitu, aku tetap ingin berada di sampingmu. Mendengarnya membuat White Alphals terdiam lalu mengatakan bahwa kau bukan Rosdalina yang kukenal. Namun dengan wajah yang tersenyum, Rose bertanya apa maksudnya. Lalu sembari mengepalkan tangannya, White Alphals mengatakan kau gila. Jadi maaf atas gangguannya, dan Alan tolong bawa Rose. Maksudku, pengkhianat ini pergi. Namun, dengan wajah sedihnya Rosdalina kebingungan dengan apa yang dikatakannya. Dan kau tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Rufelku sudah mati. Jadi kau tidak bisa begitu saja membuangku seperti ini. Lalu scene berpindah ke Rufel yang kembali didatangi oleh Alan. Namun Alan bertanya, kenapa kau semakin kurus dari sebelumnya? Dan besok, hal itu akan tiba. Mendengarnya Rufel hanya bisa tersenyum sembari mengatakan, begitu ya. Jadi akhir dari semuanya akan tiba. Lalu Alan bertanya, bagaimana dengan perasaanmu sekarang? Rufel menjawab, ya sebenarnya aku tidak tahu juga sih. Tapi kau telah mengalami banyak hal akibat aku menjadi kakak yang buruk. Namun, Alan mengatakan bahwa itu semua tidak apa-apa. Dan aku tidak akan mengatakan apapun. Jadi jangan bertanya tentang ini. Tapi, ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Ya meskipun ini semua ilegal. Dan seketika melihat hadiah itu membuat Rufel menangis karena ternyata hadiah itu adalah ibunya. Namun sayangnya ibunya mengatakan bahwa ia tidak menyangka bisa bertemu denganmu sebelum aku mati. Dan saat itu, yang aku bilang bahwa kau adalah anak yang buruk. Aku benar-benar menyesalinya. Jadi sekali lagi maafkan aku. Maafkan ibu nak. Hal itu pun seketika membuat tangisan Rufel pecah. Namun sayangnya, di saat-saat itu, ibunya hanya menganggap bahwa Rufel yang ada di depannya adalah Rufel yang telah mati. Atau lebih tepatnya, pangeran kedua. Dan Rufel juga sudah menyadarinya bahwa ibu selalu melihat kakakku yang sudah mati. Ya meskipun aku pernah mencoba memahami hati ibuku terhadap anak-anaknya, tapi bahkan saat menghadapi kematian, ia tetap tidak melihatku. Ya sebenarnya aku sedikit kecewa. Lalu terlihat kerumunan orang-orang yang ingin menyaksikan hukuman seseorang menggunakan giletin. Namun meskipun ia telah melihat alat yang akan menghilangkan nyawanya,
ia tetap saja mencari-cari Ruffle, dan saat ia melihat Ruffle yang meronta-ronta meminta untuk ibunya dilepaskan, membuatnya berujar di dalam hati, "Bagaimana mungkin Ruffleku tahu tentang hukumanku? Jangan menangis Ruffle atau aku akan memarahimu, dan tunggu saja ibu akan segera pergi." Jadi, namun seketika giletin pun digunakan yang mengakhiri nyawa dari Rosedalina. Dan saat pembawa acara memberitahukan bahwa giletin selanjutnya untuk Pangeran Ruffle, ia juga mengatakan bahwa sebenarnya Ruffle juga seharusnya dihukum. Namun Great Holy Emperor. Lalu Sin berpindah ke Ruffle yang baru saja terbangun dari tidurnya dan bertanya-tanya sebenarnya dirinya sedang di mana. Namun seseorang yang berada di depannya menyapanya karena dirinya yang akhirnya bangun. Dan ternyata itu adalah Dian yang sedang membawa Ruffle entah kemana, dan Dian mengatakan bahwa kau harus berterima kasih kepada Pangeran ke-7 seumur hidupmu, karena ia telah berjuang keras hanya untuk menyelamatkanmu. Dan ia juga telah memberikan beberapa bulan kepada kita kali ini. Ya, omong-omong Pangeran ke-7 memintaku untuk menyampaikan ini padamu. Kakak hiduplah kali ini, dan ini benar-benar hadiah terakhirku untukmu. Sontak mendengarnya membuat Ruffle gemetaran dan tertawa, setelah menyadari semua yang telah terjadi kepada hidupnya. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.